warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bihuda dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga telah dapat hadir dan berkumpul di kelas ini dalam rangka diseminasi ataupun penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman dari budaya positif. Nah, salawat beriringan salam tak lupa pulanya kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah, selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SD Negeri 13 Kota Payakumbuh. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyebarkan pemahaman kita mengenai budaya positif. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bisa nanti mengaksesnya di PMN, itu ada budaya positif. Nah, di sana juga mencakup materi yang akan saya sampaikan ini. Nah, jadi konsep dari inti budaya positif tersebut ada beberapa. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, bagaimana kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Nah, jadi tujuan dari budaya positif ini adalah kita dapat membuat keyakinan kelas menuju kesepakatan bersama, kemudian menumbuhkan disiplin positif di sekolah dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer melalui segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, kemudian mengutamakan kebutuhan dasar murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tolak ukurnya terbentuknya keyakinan kelas, kemudian tumbuhnya motivasi internal dari siswa, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan universal, posisi kontrol guru, kemudian menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta terpenuhinya kebutuhan dasar murid dalam pembelajaran. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan yang kita lakukan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik atau murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Nah, itu yang termasuk budaya positif. Mungkin kita sebelumnya juga pernah melakukan hal itu, tapi kita tidak tahu ini kita selalu membiasakan seperti bersalaman sebelum masuk kelas, atau seperti 5S itu senyum, salam, sopan santun, itu juga termasuk ke dalam bentuk budaya positif di sekolah kita. Nah, sebelum masuk ke dalam hal itu, kita diberi pemahaman terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan disiplin atau bagaimana kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, sekarang ada sebuah permainan. Nah, ini namanya cobalah buka. Cobalah buka. Jadi bukalah tangan ya, bukan bukalah hati atau bukalah mata atau buka yang lain. Jadi ini cobalah buka. Jadi ada A dan B. Jadi kita berpasangan dengan teman sebelah. Jadi kita mengepalkan tangan. Di dalam tangan kita ini ada sesuatu yang berharga bagi kita. Misalnya coba ada Ibu Eka, itu kan ada punya tisu. Anggaplah tisu itu adalah sesuatu yang berharga. Ya. Kemudian yang B ini adalah teman kita. Mungkin Bu Indrawati bisa berteman dengan Reza, Isnayati dengan Bu Eka. Jadi kita berpasangan. Coba, jadi yang A ini sesuatu yang penting atau berharga dalam hidupnya, digenggam dalam tangan. Kemudian yang B ini berusaha untuk membuka tangan itu, boleh dengan membujuk, boleh mengancam, kemudian merayu apapun supaya ini terbuka. Kira-kira mungkin bisa dipraktekkan Bu Eka dengan Unisna Yanti. Coba lakukanlah sebuah permainan ini. Kira-kira dengan rayuan itu orang mau nggak membuka tangannya?
kosong ya dia kan ada. Nah, apa alasannya? Kenapa B itu tetap mengepal tangannya? Kenapa orang itu tidak mau membuka tangannya? Karena berharga bagi dirinya. Karena berharga bagi dirinya. Kemudian, apakah A dan B itu menutup kepalan tangan? Dan apa alasan terus menutupnya? Karena merasa sesuatu itu selalu berharga. Kemudian, jadi di sini misalnya, ketika sesuatu itu berharga bagi kita, pasti kita tidak akan bagaimanapun orang membeli. Ya? Kalau saya prinsipnya gini, sesuatu yang berharga bagi saya tuh harus saya salurkan ke orang. Kenapa? Karena biar orang tuh merasakan apa yang saya rasakan bahagianya gitu. Begini, Bapak sekarang punya istri Bapak Gini, Bu. Imbasnya terhadap imbasnya terhadap peserta didik kita. Kita mengetahui nih ilmu kan? Suatu kebaikan contohnya, tentu kita tularkan kepada peserta didik kita. Ya, itu belum tentu semuanya bisa dibagi loh Pak. Nah, ini dalam apa? Dalam segi pandangnya apa kan gitu? Iya, betul. Jadi kita tergantung sudut pandangnya yang di mana. Kalau misalnya sesuatu itu diambil sesuatu yang sangat berharga, ini satu kalau ilmu itu berharga untuk semua. Ada sesuatu yang seperti yang saya katakan bisa dibagi. Ada sesuatu yang kita punya hanya untuk kita bisa. Anggaplah ini adalah sebuah prinsip hidup. Kemudian orang ingin mengatur diri kita. Memerintah kita, apakah kita mau? Tidak. Jadi segala sesuatu itu tergantung kendali kita, gitu maksudnya. Jadi kalau mungkin pandangan betul yang dikatakan oleh Pak Saiful bahwa yang dikatakan Pak Saiful itu adalah ilmu bagi anak-anak, kebaikan bagi anak-anak itu wajar untuk dibagi. Tapi ini sesuatu yang berharga sekali dalam hidup. Suami saya hanya untuk saya loh Pak Eko. Jadi itu maksudnya kita saya hanya untuk suami saya. Bagaimanapun orang akan meminta, bagaimanapun orang akan merayu. Kalau ketika kita tidak ingin membagi, kita tidak akan pernah membuka itu. Mungkin memang ada orang yang bilang begini, ya tergantung Bu, mau lihat-lihat aja boleh. Misalnya gitu, mau lihat kamu punya ini tidak punya HP, misalnya HP berharga bagi kita ya. Kamu punya HP ya, punya mereknya apa ini. Tetapi mau diambil, mau memberi? Tidak. Jadi tergantung. Jadi intinya dari siapa? Intinya adalah dari diri kita sendiri. Kita yang punya kontrol terhadap diri kita. Itu termasuk kebutuhan dasar kita sebagai manusia, yaitu untuk bertahan hidup. Kita untuk bertahan hidup pasti kita membutuhkan kasih sayang, kita membutuhkan perhatian. Nah itu juga termasuk kebutuhan hidup manusia. Dia punya prinsip, dia punya punya gagasan sendiri, dia punya kemauan sendiri. Kita tidak bisa seperti begini. Seperti Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita itu sebagai petani. Jadi anak itu adalah padi. Apakah padi bisa kita jadikan jagung? Tidak bisa. Kita menanam padi, kemudian kita berharap jagung, kan tidak bisa. Kita sebagai petani di sana itu maksudnya adalah kita sebagai seorang guru, kita merawat, kita memberi pupuk, kemudian kita memelihara dari hal-hal dari hewan-hewan liar yang akan dari hama begitu. Jadi kita sebagai seorang guru itu adalah sebagai ibarat sebagai seorang petani. Kita tidak mungkin menjadikan anak kita ini jadi dia itu memang karakternya A, kita maunya karakter yang B. Dia itu padi, kita mau jagung, itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Jadi intinya di sini adalah kita sebagai seorang guru adalah menuntun kodrat alam dan kodrat zamannya anak-anak. Kalau zaman kita dulu mungkin ibarat bahasa Minangnya orang soparesonya tinggi. Ketika guru lah mencari agak ereng-ereng segede, langsung merasa langsung dulu. Sekarang tidak, lengah-lengah saja. Berarti karena zamannya. Kan Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa didiklah anak itu sesuai dengan zamannya. Zamannya sekarang seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan zaman. Kadang kita bawakan diri kita bisa ada. Waktu ibu dulu jangan enak, zaman ibu dulu jangan enak seperti itu. Tapi tidak bisa dikatakan seperti itu karena zamannya anaknya memang seperti itu. Lingkungan dan perkembangan zamannya itu mempengaruhi dari cara belajarnya dan gaya belajar dari siapa. Nah, jadi di sini kita akan mengetahui bagaimana kontrol guru, kemudian bagaimana kita bersikap sebagai seorang guru nanti. Jadi kita masuk dulu apa itu yang disiplin. Yang
maksud dengan disiplin. Jadi kita mungkin terlintas di dalam pikiran kita kalau disiplin itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan tata tertib, aturan, kemudian keteraturan, kepatuhan dan peraturan. Sebenarnya kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Jadi sifat disiplin itu self-disiplin, disiplin terhadap diri kita sendiri. Kalau bisa disiplin itu diciptakan memang dari kesadaran diri. Jadi nanti kita akan belajar ada orang yang disiplin itu karena hanya untuk menghindari rasa sakit atau menghindari hukuman, atau memang dari dasar dirinya yang ingin disiplin. Gitu. Misalnya yang paling cepat datang kan di sekolah kita ada Pak Des. Pak Des berarti ada kesadaran dari dalam dirinya untuk datang cepat. Mungkin bagi kita ada yang masih ada di dalam dirinya itu, termasuk saya mungkin karena ada keperluan. Jadi kalau tidak pinjam, kalau nggak datang setengah 8 nanti ini sanksi agak ribet nih, nggak keluar tunjangan ini dan itu. Itu berarti kan ada karena sesuatu hal. Kita berharapnya semua nanti di sekolah kita itu ada kesadaran diri untuk bersikap disiplin itu memang dari dirinya, menghargai dirinya akan waktu. Jadi tidak perlu ada penghargaan dapat guru terdisiplin semester ini begitu. Nanti mengalahkan Pak Des kan tidak seperti itu. Kita berharapnya memang dalam diri kita sendiri begitu. Iya. Jadi disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai dan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi dari dalam dirinya, kesadaran diri. Jadi motivasi dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada teori motivasi perilaku. Jadi ada eksternal, kemudian internal. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa eksternal itu eksternal dari luar, ya. Berarti motivasi seseorang berperilaku itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau tidak, misalnya kebanyakan anak-anak kita misalnya tidak datang tepat waktu karena takut nanti diberikan sanksi seperti itu ya. Berarti itu sifatnya masih motivasi anak-anak itu masih bersifat eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mendapatkan piagam, mendapatkan puji-pujian dari orang lain, ingin dianggap seperti ini dan seperti itu. Karena ketika sesuatu itu tidak datang dari dirinya, mereka biasanya dipuji, "Weh, Pak Des cepat ya datang. Pak Des, tepuk tangan tuh Pak Des," kan seperti itu. Tapi suatu waktu ibu kepala lupa, Pak Des ini udah standby nih mau dipuji gitu kan. Ternyata ibu kepala lupa karena kesibukan. Jadi kalau masih bersifat eksternal seperti itu, ada kecenderungan dalam hatinya untuk diapresiasi kan seperti itu. Nah, itu kan masih bersifat eksternal. Begitu juga dengan anak-anak kita. Misalnya kalau anak-anak rajin, anak-anak ibu duduk yang rapi, nanti ibu kasih bintang 2, ibu kasih nilainya naik 10 atau ditambah nilainya, begitu pasti ada perubahan. Tapi waktu-waktu ketika kita lupa, kan kita sebagai manusia ini bersifat lupa, maka akan berdampak buruk kepadanya. Dan ibu ini tidak sayang kita lagi, ibu sudah lupa kita, seperti itu. Jadi kalau bisa kita memunculkan motivasi ini adalah bersifat eksternal, yaitu menghargai dirinya sendiri, betul-betul kesadaran dari dirinya. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi kalau hukuman itu Bapak Ibu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Jadi menyakitkan begini, beda hukuman dengan konsekuensi itu seperti itu. Datangnya tiba-tiba, misalnya anak itu datang terlambat, atau kaos kakinya warnanya merah, orang putih dia merah, langsung marah-marah, kamu ini merah lagi, buka sepatu, pulang. Nah, padahal itu termasuk hukuman, kan sesuatu yang menyakitkan bagi si anak. Kecuali anak-anak ibu besok semuanya harus pakai kaos kaki warna putih. Kalau tidak warna putih gimana? Pulang bu. Nah, berarti itu kan sebuah adanya kesepakatan. Itu namanya konsekuensi. Nah, jadi kalau hukuman itu sifatnya itu menyakitkan, tidak nyaman bagi si anak dan jangkanya panjang. Kita mungkin masih ingat bagaimana cara guru atau hukuman-hukuman guru yang diberikan oleh guru-guru kita
kita pada zaman dulu yang masih teringat sampai sekarang. Nah, itu termasuk ke dalam bentuk hukuman yang menyakitkan. Kemudian korban tidak mendapatkan keadilan rasanya ya. Kemudian murid akan tersakiti. Kemudian ada perilaku pasif agresif meningkat. Jadi semakin memberontak dia. Semakin ada ya betul Pak. Ada tipe-tipe anak yang suka, maksudnya itu ya, karena setiap anak ini kan berbeda. Ketika kita melakukan seperti itu ke si A, ada yang diam kemudian menyadari. Ada kita lakukan ke si B, namun malah membalik rasa warnanya, membaliknya. Bisa jadi nanti berperilaku buruk, melakukan hal-hal yang negatif. Kalau konsekuensi itu apa? Sesuatu yang harus terjadi. Jadi ketika dia melanggar aturan, memang dia tahu konsekuensinya apa, dan itu harus pulang misalnya. Berarti kan itu harus sesuatu yang terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Ketika dia tahu, dia sadar, dia tidak menyalahkan kita lagi. Tetapi ketika hukuman, kalau lambe jauh, pulang. Kalau lambe, awak pepes dulu, mau bendera, jadi banyak seperti itu kan hukuman. Nadanya itu tinggi, mata melotot, ya, kemudian menonjol-nonjol. Nah, itu kebiasaan dari hukuman itu. Memang ya jika umat kecil memang nggak boleh loh. Apapun balik elok, makan murah, Jadi mungkin seperti itu. Anak-anak ibu seperti itu. Jadi, itu termasuk tipe penghukum. Nanti kita akan belajar bagaimana tipe-tipe guru ini. Jadi kemudian apa bedanya dengan restitusi? Dia termasuk disiplin juga, tapi restitusi. Restitusi itu memberikan sebuah pilihan kepada anak-anak. Jadi ketika anak-anak kita bermasalah, dia yang menyelesaikan masalahnya sendiri, mereka yang menemukan solusi, kita hanya memberikan arahan dan bimbingan. Misalnya, dia menumpahkan minuman temannya. Kemudian, apa konsekuensinya? Apa restitusi dari hal itu? Apa yang mereka bisa lakukan ketika menumpahkan air kira-kira yang akan dikatakan oleh anak-anak? Membantu membersihkan. Intinya mereka bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Kemudian anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Kemudian ya menguatkan untuk anak dalam jangka panjang. Nah, ini keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal tahu kita mengetahui hal itu seperti menghormati, jujur, kemudian bertanggung jawab, kemudian hormat. Itu termasuk nilai-nilai yang diakui secara keseluruhan oleh orang lain gitu. Itu maksudnya. Nilai itu baik gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Nah, jadi dalam membentuk keyakinan kelas, jadi keyakinan kelas itu kan bersifat abstrak namun daripada peraturan. Jadi kalau apa bedanya Bu peraturan dengan keyakinan kelas ini? Dengan peraturan, jadi itu beda. Kalau keyakinan itu dalam bentuk nilai, kalau peraturan itu dari guru. Jadi kalau peraturan dari kita seorang guru, tidak boleh anak ibu besok membawa HP. Kan dari hanya satu arah, itu namanya peraturan. Tetapi ketika dia dalam bentuk keyakinan, dalam bentuk kesepakatan, berarti kita sama-sama minta dari anak-anaknya. Seperti yang sudah dilakukan oleh kelas 6 itu ada kesepakatan kelas. Jadi nanti ada akhirnya ditandatangani oleh anak-anak. Jadi yang pertama kita minta dulu kepada anak-anak, maunya kesepakatan kelas kita apa untuk meningkatkan disiplin, tidak hormat kepada guru, tidak boleh datang terlambat, seperti itu. Kan mereka yang menyepakati. Nanti kemudian kita pilih mana kata-katanya yang bersifat positif. Jadi ketika tidak membuang sampah sembarangan, berarti kesepakatan kelas atau nilai kelasnya di sana keyakinannya adalah menjaga kebersihan kelas. Begitu. Jadi kata-katanya positif. Nanti setelah kita lihat mana yang baik atau kata-kata positifnya itu nanti ditandatangani oleh anak-anak kelas kita. Itu sudah termasuk kesepakatan kelas. Nah, jadi ini yang seperti saya sampaikan tadi, apa beda peraturan dengan keyakinan? Peraturannya itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinannya itu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan itu menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti
keyakinannya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinannya adalah kesehatan. Jadi begitu Bu, jadi peraturan itu berbeda dengan keyakinan. Kalau peraturan biasanya dilarang. Tidak boleh. Tapi keyakinan itu apa nilai yang ada di sana? Seperti tidak boleh dan buang sampah, berarti nilainya adalah menjaga kebersihan. Begitu Bu Isna? Iya. Maka jadi sama dengan bentuk kesepakatan kelas kita yang itu adalah bentuk dari kesepakatan kelas. Boleh nanti Bapak Ibu praktekkan di sekolah, di kelasnya masing-masing, ya Pak Des? Pak Des, Bu Rat, ya Bu Rat, bisa dilaksanakan di kelasnya. Boleh nanti ditempel, kasih kertas post-it. Ya, kelas bawah mungkin belum bisa. tidak boleh mengadu kawan Bu. Nah, kan seperti itu. Tidak boleh mencuri teman. Udah kalau kesepakatan itu kan murid sendiri ya. Boleh murid sendiri yang menulis atau boleh juga guru yang menuliskan, tapi ide-idenya itu dari anak-anak. Mungkin kita sebagai guru mengarahkan. Dia di kelas. Kita yang mengarahkan, kita kira-kira kita boleh nggak mengganggu orang lain? Tidak Bu, berarti kita tidak boleh mengganggu orang lain, berarti harus menghormati sesama teman ya. Gitu. Jadi mungkin kalau untuk kelas rendah seperti itu. Kalau kelas tinggi itu sudah mulai kreatif mereka, bisa memikirkan sendiri. Nah Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kita ini sebagai manusia ada 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama itu bertahan hidup. Jadi kita makan, minum itu untuk bertahan hidup. Kemudian mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang, Bu. Jadi ketika anak-anak itu kan kita melihat bagaimana perilaku anak-anak di dalam kelas kita. Anak-anak yang biasanya mengganggu orang lain atau misal kita memuji teman yang A karena mengapresiasi, mereka mengganggu teman yang A itu, berarti mereka juga rasa ingin diterima. Berarti itu kebutuhan dasarnya. Jadi kita sebagai guru harus memahami kebutuhan dasar ini. Kita sebagai manusia, sebagai pribadi yang dewasa, kita juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar ini. Yang pertama penguasaan. Kita berkuasa. Kan di dalam kelas ada anak-anak yang suka bangga-bangga. Nah, itu dia ingin berkuasa terhadap sesuatunya. Jadi kita pun sebagai guru ada kuasa. Kita sebagai seorang guru mengangkat. Nah, ngapain kita ke anak? Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebebasan. Anak-anak kita suruh di dalam kelas, mereka lari keluar, permisi sebentar, mereka merasa tidak bebas. Nah itu berarti ada sesuatu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi kita jangan marah, jangan langsung menyalahkan wah angka keluar barangkali dari tadi ya kan Pak Suminang seperti itu. Jadi harusnya bahasanya mungkin kita harus sadar, merefleksi diri, apakah pembelajaran kita ini menarik untuk anak atau tidak? Apakah anak-anak itu merasa nyaman dengan kita atau tidak? Apakah mood kita itu baik hari itu hingga anak itu juga nggak mood untuk melihat kita? Kita kan sebagai manusia ini mood swing ya, kadang-kadang baik, kadang ya ada perasaan-perasaan. Jadi guru itu harus mampu memahami. Jadi Bu, kita itu hanya sebagai manusia tidak bisa merubah segala sesuatu itu langsung, tapi kita harus bisa merefleksi diri, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Mungkin segala sesuatu itu tidak langsung berubah, tapi kita mengetahui celah-celah ketika membuat mood kita itu baik, kira-kira ngapain ya? Nah, mungkin memberikan tetap semangat anak-anak, mungkin dari anak-anak itu nanti bisa membuat kita semangat kembali. Kemudian ada kebutuhan dasar kesenangan. Tidak senang hidup ini, berarti dia akan mengganggu orang lain, berarti ada kebutuhan dasar dari anak itu yang tidak dipenuhi. Misalnya mengganggu, anak-anak yang suka mengganggu, menyuruh-nyuruh antara kawannya, atau menyuruh konsentrasi, kadang dia merasa senang seperti itu, galak-galak kawannya gitu kan. Karena dia mungkin tidak punya bahan yang seperti itu. Tidak punya barang seperti itu, merasa senang. Jadi tidak ada rasa kesenangannya itu terpenuhi. Makanya ada anak-anak yang berperilaku seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar ini yang harus kita kemudian ini lagi yang saya katakan sebelumnya, 5 posisi kontrol guru. Ada guru itu sebagai teman, ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, kita berharap dari paradigma baru kita ini untuk memahami dari Merdeka Belajar adalah menjadi
manajer. Jadi bagaimana tipe seorang guru yang penghukum? Nah tadi yang menunjuk-nunjuk, matanya melotot, tangannya nunjuk-nunjuk, tangan di pinggang, nadanya tinggi. Seperti itu. Kita semua pasti pernah menjadi tipe yang penghukum ini. Tipenya datang aja tiba-tiba dalam kepalanya untuk menyuruh anak, tangga itia di situ, tangga itia di situ, woi keluar, gitu kan. Itu berarti itu penghukum. Kemudian ada teman. Nah, Bapak Ibu, ini termasuk yang disiplinnya itu mengarah berdampak negatif kepada anak. Kepada teman ini, dalam suatu waktu misalnya ada anak tidak memakai topi. Anak ibu bah aku tidak pakai topi gini. Bisa pakai topi tidak? Jadi ibu, jadi itu kan mereka merasa kita berteman dengannya. Suatu waktu mereka berbuat sesuatu yang tidak, maksudnya melanggar aturan lagi, kita udah mulai nada tinggi, mereka tidak merasa berteman. Ibu tidak kawan jawab, tidak merasa bahwa kita itu tidak sejalan dengannya, berdampak negatif jadinya. Jadi berdampak teman ini jangkanya pendek. Kita akan dihargai itu, akan dimengerti itu oleh anak dalam waktu yang jangkanya pendek. Ya, kemudian ada lagi tipe pembuat rasa bersalah. Bagaimana tipe pembuat rasa bersalah ini? Nasa yang anak ibu ke ibu do, lapan ibu nak mengerti lah anak ibu. Sebenarnya kita sebagai saya pribadi pun pernah merasakan yang ketiga ini pernah menjadi seperti itu. Merasa kita sudah benar di posisi seperti itu. Misalnya anak-anak Dena, lapan ibu mengerti lah ibu nak sayang ke ibu Dena. Beko kena merang ibu kepala ha. Nah beko mari ibu juga kelas lain ha. Kan kata-katanya seperti itu. Kita pasti berpikir bahwa itu akan menyadarkan anak, tapi ternyata tidak, Bu. Tidak, dalam ketika kita berbicara seperti itu anak diam, tenang, berpikir, merenung, ada yang bersedih, ada yang nangis, begitu kan? Seolah-olah sebenarnya itu bukan akan berdampak baik untuk merubah sikapnya, tetapi malah merasa dia tidak berharga. Dia tidak merasa bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain. Mereka sudah mengecewakan orang lain. Apalagi kita menyebut, "Mbak sayang ke orang tua dona, inilah orang tua seperti itu nak." Nah, kan seperti itu. Nadanya kalau tipe pembuat rasa bersalahnya Bu, nadanya lembut, lunak, dan masuk ke hati bagi anak-anak. Tetapi ternyata kita berada di posisi pembuat rasa bersalah ini tidak baik juga berdampak pada anak. Tidak juga akan membuat anak itu berubah, malah mereka menjadi, mungkin ada anak yang biasanya ceria akan menjadi pendiam karena di dalam hatinya itu merasa bersalah, merasa tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain, merasa tidak ada harga dirinya gitu. Kemudian ada lagi tipe pemantau. Jadi kalau tipe pemantau ini, jadi guru itu memberikan stimulus. Misalnya tipe pemantau ini ada anak yang kukunya panjang. Anak ibu kukunya panjang, iya, apa konsekuensinya ketika kukunya panjang, masuk ke dalam buku kasus, kurang bintang 2 Bu, kurangi bintang. Jadi kalau pemantau itu, dia menunjukkan tanggung jawabnya sebagai guru dalam mengontrol murid. Sama seperti halnya tadi memberikan konsekuensi. Nah itu sama dengan posisi kontrolnya itu sebagai pemantau. Nah, bagaimana dengan manajer? Nah, kalau manajer itulah tahap yang paling baik, mungkin posisi guru, menjadi posisi guru ini, bagaimana membuat sesuatu itu murid dan kita bersama-sama itu berkolaborasi menemukan solusi dari masalah yang dibuat oleh anak. Jadi nada kita itu tidak tinggi, nada kita juga tidak rendah, nadanya biasa, menanyakan bagaimana kesalahannya, apa yang diperbuatnya. Misalnya Ibu mendengar bahwa Ilham, Ibu mendengar bahwa Ilham bertengkar dengan Cika tadi. Iya Bu, apa alasannya? Saya mengganggu Cika karena Cika mengambil pena saya Bu. Nah jadi seperti halnya di dalam posisi manajer ini, kita berkolaborasi dengan anak untuk menemukan masalahnya. Dia yang menemukan, kita hanya menstimulus. Kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian dia memikirkan solusi dari masalahnya dan bertanggung jawab. Nah, jadi Bapak Ibu, ini tipenya. Nah, masuk kita ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini
ada 3, namanya juga segitiga ya Bu. Ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan, validasi tindakan yang salah. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Nah itu makanya kita di sekolah seharusnya punya keyakinan kelas, punya keyakinan sekolah. Ketika anak melanggar, anak itu ya tahu keyakinan mana yang dilanggarnya. Misalnya si Ilham berantem dengan Fabregas, berarti kita tanyakan nanti di akhir, anak ibu tahu keyakinan mana yang sudah dilanggar? Tahu Bu, tidak menghormati saling sama teman. Nah, bagaimana solusinya dari hal itu? Minta maaf sama Fabregas Bu dan tidak mengulanginya lagi. Nah, jadi seperti itu. Hanya kita dalam proses segitiga restitusi ini tidak langsung menyudutkan anak. Jadi begini, ketika ada temannya misalnya yang paling pintar di kelas kita dicontek oleh temannya di sebelah, kan merasa marah ketika jawaban-jawaban kita itu dicontek oleh teman. Kemudian ketika kita panggilkan di kantor, pasti kita jadi di dalam menstabilkan identitas itu kita tidak langsung marah. Wah, aku barobe lo buku kawan gitu kan. Karena dia marah. Tidak seperti itu. Dalam segitiga restitusi ini kita diajarkan untuk menanyakan alasan. Pasti Ilham misalnya pasti Inaya punya alasan kan Nak untuk melakukan hal itu. Iya Bu, apa alasannya? Karena dia melihat punya teman. Nah, jadi di kata-kata di menstabilkan identitas itu Bapak Ibu seperti ini. Ibu tahu setiap kita itu punya alasan untuk melakukan sesuatu. Kita itu pernah melakukan kesalahan, namun dari kesalahan tersebut kita belajar dari kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apakah menurut anak ibu tindakan anak ibu benar? Itu tidak benar, jawaban tidak benar Bu. Jadi berlakulah untuk tidak menyakiti orang lain. Kemudian tanyakan keyakinan kelas yang sudah dilanggar, keyakinan yang sudah mereka yakini. Nah, jadi Bapak Ibu, begitulah mungkin kita sebagai seorang guru. Jadi praktik baik di sekolah kita itu sebenarnya sudah banyak, seperti bersalaman sebelum masuk kelas, kemudian olahraga pagi, itu kan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, mungkin yang belum kita laksanakan di dalam kelas yaitu membuat kesepakatan kelas. Jadi secara tertulis dan disepakati oleh anak-anak. Jadi mungkin kedepannya nanti bisa kita akan praktekkan itu sama-sama di dalam kelas kita masing-masing. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu mengenai dari budaya positif ini. Ya, budaya positif berarti kita sebagai seorang guru harus tahu bagaimana posisi kontrol kita selama ini. Yang biasanya kita memberi rasa bersalah menuju ke arah yang pemantau. Tidak masalah menjadi seorang pemantau. Jadi ada konsekuensi dari sikap anak yang salah, kemudian mereka mengambil tanggung jawab atas apa yang sudah mereka buat gitu. Kemudian bagaimana kebutuhan dasar anak yang harus kita penuhi. Ada 5 tadi, bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah, kita harus tahu ketika anak yang tidak bertahan di dalam kelas berarti mungkin ada kebebasan, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi inti dari budaya positif ini adalah bagaimana kita menciptakan kebiasaan-kebiasaan positif di dalam lingkungan sekolah agar seperti tujuan dari pendidikan kita sekarang menciptakan pendidikan yang merdeka bagi anak. Jadi kita tidak, guru itu bukan menuntut, tetapi kita menuntun. Gitu. Kita tidak bisa menuntutnya untuk menjadi jagung dari padi menjadi jagung, tapi kita menuntutnya agar menjadi padi yang subur, padi yang menghasilkan seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu desiminasi atau penyebaran dari budaya positif dari saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Payakumbuh. Saya berharap apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan saling merefleksi diri. Jadi di dalam Merdeka Belajar kita tahu kita tidak langsung bisa menyalahkan orang lain, tetapi kembali merefleksi. Kalau bisa kita punya buku refleksi, jurnal refleksi guru yang setiap harinya kita itu mengaca kepada diri kita apa yang sudah terjadi, apa yang harus diubah,
apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan lagi. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi berharap dengan kita memahami dari budaya positif ini dan hal-hal yang sudah kita pelajari atau kita pahami tadi bisa menciptakan kemerdekaan bagi anak kita, pun bisa mampu untuk mengelola atau memberikan solusi kepada anak-anak kita yang selama ini kita bingung harus ngapain begitu. Mungkin tidak langsung kepada pihak manajer, tidak bisa dupit langsung kamu itu rumah dan awak lah gitu kan. Jadi bisa kita berproses, semuanya berproses Bapak Ibu. Saya pun tidak akan pernah bisa langsung menuju tahap manajer. Kita namanya manusia, kita belajar, terus belajar dan berproses. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya telah menghadiri desiminasi ini. Sama-sama kita warga sekolah SD 13 Payakumbuh ini untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Akhir kata, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Anda Ibu pikirkan satu atau dua, terserah apa yang diinginkan untuk kenyamanan kelas kita bersama. Ya, boleh dibikin namanya, boleh silakan ya. Yang sudah selesai silakan ditempelkan di papan tulis kita. Silakan dibuat apa yang diinginkan untuk kelas kita. Buat namanya, kemudian buat apa yang diinginkan untuk kenyamanan yang akan kita sepakati bersama-sama. Lihatnya yang ke atas, tapi lihatnya di belakang ya.
Pergi ya, silakan bagi ibu yang sudah. Iya, ada nih. Apa yang kita buat? Ada lagi? Oh, Jessica bikinnya di depannya. Berapa padilan lagi? Kamu bikin depan. Ini lemnya. Nah, ini ya. Oke, ada ibu ada lagi? Masih ada yang lain? Oke, jadi menunggu sambil menunggu Jessica membuat apa yang diinginkan untuk kesepakatan kelas kita. Coba kita baca dulu. Hormat kepada guru, bicara dengan sopan kepada guru. Hormat kepada guru juga berkata sopan, tidak boleh berkelahi dengan teman. Tidak boleh berkelahi dengan teman. Jadi kita ganti tidak boleh berkelahi ini dengan bahasanya bersikap saling menghargai. Jadi nanti kesepakatan kita yang kedua adalah saling menghargai. Kalau kita saling menghargai sama teman tidak akan ada terjadi perkelahian. Kemudian nanti tidak boleh melawan kepada guru. Nah, kalau tidak melawan kepada guru kemana masuknya? Hormat kepada guru. Kemudian jika tidak mempercaya harus dibuat saat istirahat. Kalau 3 kali maka dipanggil orang tua. Berarti ini harus membuat PR atau apa ya? Harus mengikuti peraturan. Nah, jadi yang dibuat oleh Ilham ini adalah kita tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh menjaga kebersihan. Nah, coba kalau kita pikirkan untuk Ilham, kita harus menggunakan katanya yang positif. Jadi tidak boleh ada menggunakan kata negatif. Berarti apa? Harus disiplin, bersikap disiplin. Jadi kalau disiplin itu termasuk juga ya kan ya? Tidak termasuk juga kan? Berarti tidak membuat PR ini tidak disiplin. Jadi masuk ke kesepakatan kelas kita yang ketiga apa? Disiplin. Yang pertama tadi hormat kepada guru, berbicara yang sopan, saling menghargai antar teman. Kemudian yang keempatnya disiplin, tidak membuang sampah di laci. Kira-kira tidak membuang sampah di laci maksudnya kemana? Disiplin. Yang lainnya menjaga kebersihan, kelas. Kemudian tidak berisik saat belajar. Berarti apa itu? Masuk juga ke saling menghargai tadi. Kalau seandainya kita berisik, apakah kita mengganggu orang lain? Ya, makanya itu berarti masuk ke saling menghargai antar sesama. Tidak merusak fasilitas kelas, menjaga kerukunan. Tidak merusak fasilitas kelas berarti menjaga fasilitas sekolah atau kelas. Kemudian bicara dengan sopan ada tadi. Belajar dengan rajin. Sholat ketika disuruh guru, membuang sampah pada tempatnya. Ini termasuk mana? Menjaga kebersihan. Bagus sekali. Menjaga kebersihan. Tidak boleh rusak, sudah ada tadi. Jadi yang tidak sama dengan temannya benar. Datang tepat waktu.
Wih, nampak anjir. Bagas silakan duduk. Terima kasih kan. Silakan Bagas duduk. Bagas silakan duduk. Bikin nama, bikin. Yang sudah selesai silakan duduk ya. Bikin yang seperti ini. Tapi itu namanya langsung bikin nama. Lagi. Oke, terima kasih. Lanjut, silakan ambil ke. Nah, itu tadi. Silakan yang berbakat. Siapa Akbar? Akbar dan Luki berdiri. Ya boleh. Silakan. Oke. Siap-siap ya yang Aisyah sama Ija diri. Diri Ija sama Aisyah, silakan diri. Nah, bikin namanya di sini, bikin tanda-tangan. Siap-siap ya, Rizky sama Jessica berdiri. Silakan duduk. Bagas silakan berduduknya baik-baik. Ya, Eka dan Inaya silakan berdiri. Siap-siap ya. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Wih, anjir nampak. Bertiga silakan berdiri. Wih, Nugi nampak. Wih, Ang Ma. Nampak Cik Ang Ma. Berarti kita sepakati. Kita sepakati kita hormat kepada guru. Kemudian yang kedua
Berbicara dengan sopan. Berbicara dengan sopan. Apa lagi tadi? Datang tepat waktu. Kemudian yang keempat, disiplin terhadap tugas-tugas. Yang kelima, menghargai guru, menghargai antar sesama teman. Yang keenam, menjaga fasilitas sekolah. Menjaga fasilitas apa? Sekolah. Menjaga fasilitas sekolah. 14. Kemudian yang ketujuh, apa lagi tadi? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kebersihan kelas. Ada tadi yang tidak lagi dimasukkan? Tidak ada teman berarti saling menghormati. Hormat kepada guru. Nah, berarti anak ibu 7 ini adalah kesepakatan kelas kita. Ini yang harus disepakati. Jadi kalau bertengkar dengan teman itu berarti sudah melanggar kesepakatan, yaitu tidak menghargai antar sesama teman atau orang lain. Nah, berarti anak ibu sudah menandatangani artinya kita sudah sepakat itu sebagai kesepakatan kelas kita. Setuju? Setuju. Nah, anak ibu sekian untuk pembuatan dari kesepakatan kelas kita. Mulai besok kita harus sudah melaksanakan dan mengikuti apa yang sudah kita sepakati bersama. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.